Yang terpenting spirit bagi kami adalah bahwa dana nasabah berhasil dikembalikan secara utuh oleh pihak Dana Syariah Indonesia. Teman-teman lender Dana Syariah Indonesia, perlu saya informasikan bahwa 2 hari yang lalu kami di Komisi 11 DPR RI sudah mengundang Otoritas Jasa Keuangan untuk menghadiri rapat kerja dan memaparkan juga perkembangan mengenai gagal bayar pada Dana Syariah Indonesia. Rapat kerja itu dihadiri oleh Ketua OJK dan juga dihadiri oleh Direktur Eksekutif PVML menangani masalah pembiayaan, Ventura, microfinancing, dan pembiayaan lainnya. Dalam kasus gagal bayar Dana Syariah ini, kita sering mendengar kata Ventura. Kata Ventura itu sangat asing bagi kita. Berikut ini penjelasan apa itu Ventura. Ventura adalah kata serapan dari bahasa Inggris, venture, yang berarti usaha yang mengandung risiko. Dalam konteks bisnis, Ventura sering merujuk pada modal ventura, yaitu bentuk pembiayaan investasi berisiko tinggi yang diberikan kepada perusahaan rintisan, startup, atau bisnis kecil dengan potensi pertumbuhan yang besar, sebagai imbalan atas kepemilikan ekuitas atau saham. Penjelasan lebih lanjut. 1. Bentuk pembiayaan, modal ventura diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan pinjaman, dan investor akan memperoleh bagian saham dari perusahaan yang didanai. 2. Tujuan utamanya adalah membantu perusahaan berkembang dan meraih kesuksesan. Jika perusahaan tersebut berhasil, investor akan mendapat keuntungan dari peningkatan nilai sahamnya. 3. Risiko tinggi. Investasi modal ventura memiliki risiko tinggi karena potensi kerugian dan keuntungan sama-sama besar. 4. Pemberi dana. Pemberi modal disebut dengan venture capitalist, VC, dan perusahaan yang menerima dana disebut perusahaan invest company. 5. Perbedaan dengan bank. Berbeda dengan bank, modal ventura tidak memerlukan jaminan, sehingga menjadi alternatif pembiayaan bagi perusahaan kecil yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank. Dan 6. Peran ganda. Selain memberikan dana, perusahaan modal ventura seringkali juga memberikan bantuan dari sisi manajemen untuk membantu perusahaan berkembang. Dan dalam rapat kerja itu dijalankan secara tertutup. Kenapa secara tertutup? Karena kita tahu saat ini antara Dana Syariah Indonesia dengan Paguyuban sedang mengadakan satu pertemuan, yaitu pada tanggal 18 November. Kita tidak ingin mengganggu hasil-hasil kesepakatan antara pihak Dana Syariah Indonesia dengan Paguyuban. Karena kalau kemudian dilaksanakan secara terbuka, kami takut ini akan mengganggu karena juga ini sedang dibicarakan secara intens dan disepakati bagaimana penyelesaian mengenai pembayaran dana-dana yang sampai saat ini belum bisa dibayarkan oleh Dana Syariah Indonesia. Kami juga tidak ingin mencari panggung hanya untuk membuat gaduh. Yang terpenting spirit bagi kami adalah bahwa dana nasabah berhasil dikembalikan secara utuh oleh pihak Dana Syariah Indonesia. Dalam rapat tersebut kami sudah memastikan kepada OJK untuk selanjutnya memaparkan secara berkala perkembangan mengenai penyelesaian Dana Syariah Indonesia. Harapan kami bahwa kasus pada Dana Syariah Indonesia bisa diselesaikan secara tuntas. Ini bukan hanya menyangkut mengenai nasib para lender Dana Syariah Indonesia, tetapi ini juga menyangkut mengenai bisnis syariah di Indonesia itu sendiri. Maka kawan-kawan lender Dana Syariah Indonesia, mari kita berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini. Dan kami di Komisi 11 DPR RI siap untuk mengawal penyelesaian kasus ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak Haris Turino karena sudah setia menemani kami para lender Dana Syariah untuk memperjuangkan hak-hak kami supaya dana kami kembali. Alhamdulillah tanggal 18 kemarin
akhirnya jadi ya pertemuan antara Dana Syariah dan juga Paguyuban, walaupun tidak dipublikasikan. Kemudian ya tidak dipublikasikan dokumentasi dalam bentuk video maksud saya. Kemudian sehari kemudian yaitu tanggal 19 November ada konferensi pers antara tim Paguyuban dan juga Dana Syariah ya. Dan alhamdulillah beritanya bagus kawan-kawan. Akhirnya duit kita harapan kembali itu besar walaupun dicicil selama 1 tahun ya. Dan sekarang sampai Desember Dana Syariah sedang mengaudit dana kita. Lalu beberapa bulan kemudian Dana Syariah akan mulai mencicil uang kita ya. Sedapat mereka punya berapa, mereka akan mencicil dengan proporsional yang adil kepada kita. Baik itu lender yang masuk ke Paguyuban maupun lender yang tidak atau belum masuk ke tim Paguyuban. Sedangkan apa yang bisa kita lakukan sekarang kawan? Ya, sambil mengawal kasus gagal bayar Dana Syariah ini, sambil mengawal supaya Dana Syariah segera mengembalikan dana kita, yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita beraktivitas seperti biasa. Ya, yang kerja kantoran kembali ke kantor, tetap kerja seperti biasa. Seperti saya juga di jasa bekerja seperti biasa. Bersabar. Kita bersabar sampai tahun depan, sampai semua uang kita dikembalikan. Sedangkan para pensiun yang all in di Dana Syariah itu yang paling kebingungan ya. Karena kan mereka sudah tidak bisa bekerja layaknya kita yang masih muda ya. Ya, untuk sementara waktu minta bantuan kepada saudara-saudara yang masih muda atau ke anaknya untuk tahun ke depan ini dibutuhkan kesabaran yang tinggi ya. Ya, ambil pekerjaan yang ringan atau bantu pekerjaan anak atau saudara, setidaknya bertahan sampai tahun depan. Insya Allah tahun depan itu cepat kawan-kawan. Jangan dihitung, kita jalin aja, tahu-tahu sudah tahun depan. Mungkin kata-kata ini mungkin terasa berat bagi yang sudah pensiun ya, terutama yang uangnya itu uang panas, uang yang kalau nggak diputar itu kesulitan untuk bertahan hidup sampai tahun depan. Ya, nggak apa-apa lah kawan-kawan. Semua itu butuh pengorbanan. Sudah bisa kembali itu pun sudah alhamdulillah kawan-kawan. Harapan kita uang Dana Syariah itu bisa kembali dan alhamdulillah harapan itu akan terrealisasi tahun depan. Jadi untuk setahun ke depan kesabaran yang banyak-banyak yang bisa kita lakukan. Insya Allah badai akan berlalu. Insya Allah tidak sampai tahun depan Dana Syariah sudah bisa mengembalikan dana kita. Amin.